Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan materi ini, perkenalkan, nama saya Eugene, NIM saya 211241093 dengan prodi Ilmu Komunikasi dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai teks argumentasi. Teks argumentasi adalah jenis tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu ide, pendapat, atau gagasan. Dalam penulisan pendapat atau gagasan, penulis akan memberikan alasan atau argumen yang mendukung dan jelas. Ini bisa berupa data atau fakta yang relevan agar argumennya semakin kuat. Tujuannya agar pembaca bisa memahami dan dapat mengikuti dengan pendapat yang disampaikan penulis. Tujuan dalam argumentasi adalah pertama, teks argumentasi bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Penulis meyakinkan dan mempengaruhi pembacanya dengan cara menyertakan bukti dan alasan yang faktual bersama opininya. Kedua, teks argumentasi bertujuan untuk mengungkapkan opini penulis terhadap suatu permasalahan penulis. Teks argumentasi dapat menyampaikan opini yang positif maupun negatif terhadap permasalahan yang dibahas. Di sini ada ciri-ciri mengenai teks argumentasi. Yang pertama, membuat ide, gagasan, pandangan, atau pendapat penulis. Kedua, disertai alasan logis, data, dan fakta. Ketiga, disampaikan secara analisis dan analogi. Keempat, berakhir dengan kesimpulan. Teks argumentasi memiliki 3 unsur struktur utama. Ketiga struktur tersebut adalah pendahuluan, tubuh argumen, dan kesimpulan. Pendahuluan adalah struktur awal pembangun kerangka dari esai, berisi ungkapan secara singkat mengenai topik atau tema yang akan dibahas pada keseluruhan esai. Badan argumen adalah bagian inti dari teks argumentasi yang berisi argumen-argumen pendukung dari pendapat penulis di struktur pendahuluan. Artinya, pada bagian ini, penulis akan mengemukakan alasan dan bukti faktual yang telah disiapkan untuk mendukung pendapat tersebut. Di kesimpulan, bagian yang terakhir yang mengisi penegasan kembali pernyataan pada struktur pendahuluan berdasarkan argumen-argumen dalam struktur badan argumen. Dalam teks argumentasi ada ide-ide pokok, yaitu ide pokok dan ide penjelasan teks argumentasi. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama merupakan ide yang menjadi inti pada suatu paragraf yang sifatnya umum atau pikiran utama pada suatu paragraf. Ide pokok juga bisa diartikan sebagai inti bahasan dalam suatu paragraf. Kedua, ada ide penjelas. Ide penjelas atau gagasan penjelas merupakan ide yang berfungsi untuk menjelaskan ide pokok. Ide penjelas biasanya terdiri lebih dari satu kalimat. Kalimat yang berisi ide penjelas tersebut sebagai kalimat penjelas. Dan di sini ada kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui data, penelitian, atau bukti objektif. Kalimat ini tidak bergantung pada pendapat atau interpretasi pribadi. Contohnya, matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat, atau 1 jam terdiri dari 60 menit. Yang kedua, kalimat opini. Kalimat opini adalah pernyataan yang mencerminkan pendapat, pandangan, atau perasaan penulis. Kalimat ini bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan dengan data objektif. Contohnya, anak perempuan pertama biasanya akan mirip ayahnya. Dan yang terakhir, ada contoh teks argumentasi. Contoh teks argumentasi saya adalah dampak positif dan negatif menggunakan media sosial pada remaja. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian
tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Dengan akses mudah ke platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau Facebook lainnya, remaja dapat terhubung dengan teman, berbagi pengalaman, dan mengakses informasi. Namun, penggunaan media sosial juga membawa sejumlah dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan saat ini. Pertama, media sosial memberikan banyak manfaat bagi remaja. Salah satunya, dampak positif utama adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Melalui media sosial, remaja dapat berinteraksi dengan teman dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan membangun jaringan pertemanan yang lebih luas. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi alat untuk pendidikan dan pembelajaran. Banyak remaja menggunakan platform ini untuk mencari informasi, mengikuti kursus online, dan berdiskusi tentang topik akademis. Namun, penggunaan media sosial tidak lepas dari dampak negatif. Salah satu masalahnya adalah resiko kecanduan. Banyak remaja menghabiskan waktu berlebihan di media sosial yang mengganggu aktivitas di dunia nyata, seperti belajar dan berinteraksi dengan keluarga. Selain itu, media sosial dapat memicu masalah kesehatan mental. Remaja yang sering membandingkan diri sendiri dengan temannya, kehidupan ideal yang ditampilkan di media sosial sering mengalami perasaan rendah diri, kecemasan, dan depresi. Penggunaan media sosial pada remaja memiliki dampak positif dan negatif. Sementara media sosial dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan memberikan akses informasi, namun resiko kecanduan dan masalah kesehatan mental juga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan rekan-rekan sendiri untuk mengelola penggunaan media sosial dengan bijak agar dapat memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Melalui kesadaran dan edukasi, rekan-rekan dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih sehat bagi generasi muda. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.